Ramadan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan yang pertama, hari yang pertama. Maka kita berdoa semoga puasa hari ini kita diberikan kelancaran, diberikan kekuatan sampai nanti di hari yang ke-30 hari puasanya, insya Allah 30 hari ya. Ada perbedaan sedikit dengan kalender Muhammadiyah, tapi kita mengambil yang lebih banyak, tidak apa-apa ya. Kalau dengan mau ngambil yang 29 juga. Oke, pagi hari ini yang akan menjadi pemateri adalah pimpinan ranting Muhammadiyah sendiri, tuan rumah ya, dengan tema fikih untuk anak kecil puasa Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan di bulan suci Ramadan dari panitia insya Allah mengharap dan menghimbau agar infak ataupun sedekah ketika kuliah subuh, infak atau sedekah ketika sholat berjamaah monggo ditingkatkan. Monggo, kalau di tengah masih kosong. Oke, jadi mulai hari ini monggo ditancapkan dalam hatinya, aku nek kuliah subuh, nek kuliah Ramadan kudu ngelboni mumpung Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap kan? Sakben kuliah subuh, sakben sholat berjamaah ngelboni sama nih kedrio nang ngomong ada 1.000 di depan awal ya. Ada 2.000 ditambahin 5.000 ya, mumpung Ramadan ya. Jadi monggo kita bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan dengan cara niat untuk memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Baiklah, kita awali kuliah Ramadan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam itu bagus. Saya berjalan mau dimana? Setengah 6 langsung sesuai ya. Gelap teman-teman. Ya. Berikan waktu dan tempat kami bersilakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngapunten si angka sing ngene ikut bisa di atas ya, bisa di atas. Insya Allah nyaman. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Pertama saya sampaikan, saya selaku kalau tadi disampaikan dari ketua BRN, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam melaksanakan tugas sebagai ketua BRN kurang ada yang cocok di mana panjenengan. Insya Allah saya dan teman-teman ya, saya tidak sendirian. Pak Arif bagian tablet ya, Pak Ito itu sekretarisnya, Pak Adi sebagai bendara dan sebagainya. Telah berupaya sedemikian rupa mengelola di dusun-dusun ini, yaitu dengan mengadakan berbagai macam kegiatan. Mudah-mudahan itu semuanya akan menjadi sebuah amal soleh untuk kita semuanya. Okay.
Kalau tadi Ustadz Arif menyampaikan mohon dukungannya ya untuk ojo sampai lali ngiseni kotak, kotak. Diseni duit itu ojo diseni kertas ya. Bisa wonten mawon. Jalan Pak Arif kalau 1.000 ya 1.000 tiga. Ojo rek kok tinggi bodoh gak ono Pak Arif dibagi lagi. Sepindah malih kula atas nama Ketua PRM dan pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin semuanya. Oke? Karena saya yakin apa yang saya lakukan juga ada hal-hal yang tidak berkenan di mana panjenengan janten. Jemaah yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan tentang fikih ringkas membawa anak ke masjid. Nah, ya, ini khusus ya. Khusus saya bahas tentang ya opposite membawa anak ke masjid. Kita kan selama ini kan intinya kita ya, intinya baik, tapi bener enggak kan yang dipikirkan kan itu. Aku ngajak anak ke masjid supaya anak saya melu-melu kegiatan apa yang ada di dalam masjid. Enggak tahu arah ilmu lari tok. Layar tok kan begitu kadang-kadang anak kecil. Makanya mohon maaf sebelumnya kalau dalam penyampaian materi saya ada yang kurang, tapi monggo ini adalah aturan kita pakai semuanya. Saya setuju ya kalau masjid itu bukan hanya untuk orang dewasa atau orang tua atau remaja, anak-anak pun juga dibawa ke masjid tidak apa-apa. Bahkan kalau di YouTube ya itu ada seorang ustadz itu lari-lari malah gitu ya, lari-lari sama anak kecil gitu ya. Di Arab tapi kalau di sini belum ada. Karena saya lihat di TikTok juga begitu. Artinya apa? Kita tidak apa-apa bawa anak itu ke masjid. Tapi coba kita lihat aturannya bagaimana. Membawa anak ke masjid hukum asalnya adalah dibolehkan oleh, nggak ada yang melarang, ya, nggak ada yang melarang. Itu dalilnya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu Hasan dan Husain cucunya Rasulullah radhiyallahu anhu datang ke masjid dengan memakai gamis berwarna merah, berjalan dengan sepoyongan anak cilik ya, jatuh bangun secilik ya, cenderung pamok itu umurnya ya. Lalu Rasulullah SAW turun dari mimbar. Pada waktu itu Rasulullah sedang berkhutbah, terus cucunya masuk ke masjid, ya orang disambut sama Rasulullah. Itu berkhutbah, bukan sholat, ya, bukan sholat. Dan membawanya naik ke mimbar. Lalu beliau bersabda, Maha benar Allah bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Ya, anak itu adalah kadang-kala bisa sebagai fitnah, ujian yang awal dewi. Lek awal dewi nanti bisa membawa ke hal-hal yang baik, ya, maka itu nanti tidak akan menjadi ujian atau fitnah. Aku melihat kedua cucuku ini, aku tidak bisa bersabar. Artinya apa? Lek sama anak kecil itu Rasul itu senang begitu, senang gitu ya. Kalau kita ada di video yang dulu di video yang apa namanya tutorial yang dulu yang sering muncul itu ada seorang ustadz ya. Dia kalau ke masjid itu membawa permennya dikasihkan anak kecil-kecil itu. Setelah memberikan permen kepada anak kecil-kecil itu, orang dia itu geblak bapak, mati, meninggal. Rasulullah itu juga begitu. Kalau ada anak kecil senang ya.
niku HR diriwayatkan dari Abi Dawud ya, dan disampaikan oleh Al-Bani dalam Sahih Abi Dawud. Nah ini Ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW menggendong Ummamah bintu Al-As, putrinya Zainab bin Rasulullah, di pundak beliau. Apa beliau sholat ya? Ini kan hampir ya. Pernah melihat ya di TikTok ada seorang ayah sedang sholat dengan menggendong anaknya. Rukuk ya di potong gitu ya. Satunya tangannya memegang, satunya digunakan untuk memegang lututnya. Dan ketika dia sujud, anak itu ditaruh di bawah. Tidak apa-apa, seperti itu boleh ya. Monggo, jangan kalau memang mau seperti itu tidak apa-apa. Tapi yang penting Bapak Ibu jamaah bahwa anak itu harus suci, seperti itu suci. Dan saya pempesi, aku sholat morobi di semua jadi masalahnya. Di pempesi ini anak kecil itu ya, udah foto bibis negeni masjid. Seperti itu. Dan apabila bangun dan sujud maka beliau keplek ngadeg di situ maneh. Boten apa-apa, boten membatalkan. Gerakannya itu tidak membatalkan dia. Ngoten itu. Kecuali sampai gendong terus cucuk batal. Cucuk itu sekarang batal ya. Saya mikir sampai gendong mengadeg boten apa-apa ya. Yang kedua, membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih sholat. Ingat dulu ya Bapak, melatih sholat. Muru awladakum bis sholat, ajari anak-anakmu itu sholat. Wahum abna usab isinin, ketika usianya 7 tahun, lepas 7 tahun artinya monggo dilatih sholat anak kita ke masjid. Lek durung 7 tahun itu biasanya rewel ya, rewel ganggu wong ngapunten ya, melaku tok itu. Dan terus kenapa ukurannya 7 tahun? Ngapunten Pak, itu anaknya umur berapa Pak? Masih masih apa? TK ya? Oh sudah SD. Itu bisa diumpama dikokok menengoleh ya. Nek sholat diam, tidak boleh ram. Terus gelem. Tapi anak kecil gak gelem. Seusia di bawah itu nggak mau dia disuruh, nggak ngerti gitu. Dikokok mana nggak gelem. Nah, kemarin saya juga sempat ngomong sama Ustadz Zaini dia. Kemarin Ustadz ini kan sempat menyinggung tentang sholat ya, jamaah di masjid. Gimana ini untuk anak-anak kita ini? Saya bilang itu anak kecil gimana kan? Karena apa Bapak Ibu? Selama ini kalau kita ke rumahnya Ustadz Zaini itu nggak pernah mengajak anaknya yang kecil itu ke masjid, nggak pernah. Karena apa? Mengganggu. Ustadz Zaini juga bilang begitu. Wis kalau ada orang tua mengajak anaknya ke masjid, saya mencekel. Artinya wis ada bahwa coba kamu ini. Apa? Saya pernah melihat di YouTube juga ya, orang tua mengajak anaknya ke masjid itu tiga ini kayak jaket apa jas gitu ya, atau digendong. Kalau dia lari dipegang gitu ya, anunya itu apa namanya, gendongan itu dipegang, tapi dia nggak bisa lari seperti itu. Jadi ukurannya di sini adalah 7 tahun. Itu anak sudah bisa diam. Katanya Rasulullah dibilangnya dengan pukullah mereka ketika usia 10 tahun. Umur 10 tahun kok sedurung gelem diajak sholat gabung, tapi gabung jangan ya
ngelarang, jangan di tempat-tempat yang tidak benar ya. Pukulan nggak apa, nah jadi pukul ada sekali dingklang ojo, jangan sampai. Dan pisahkanlah tempat tidurnya, termasuk kalau sudah umur 10 tahun disuruh pisah tidurnya ya, supaya anak itu tidak bahasanya bawa skeptis, bawa naik seperti itu ya. Dan terus Bapak Ibu, anak kita itu perlu dididik ya, dibiasakan. Didik itu tidak harus di masjid, di rumah, di sekolah juga ya, hanya berapa jam kan begitu. Yang banyak itu seorang anak dalam perkembangan hidupnya itu banyak di rumah. Makanya monggo di rumah itu kita biasakan ya kehidupan yang islami gitu ya, bisa begitu ya, kehidupan yang islami, cara makan, sebelum makan harus berdoa, cara berpakaian itu diajarkan semuanya di rumah Bapak Ibu. Insya Allah kalau anak itu di rumah sudah bagus, nanti keluar juga akan bagus. Insya Allah begitu ya. Nah, makanya mau dibiasakan untuk anak-anak kita. Okay. Terus kita balik, lihat anak putra putri jenengan, durung umur 7 tahun, kok koyo iki dijak ning masjid ganggu. Wis bapak iya sing sholat nang ngene masjid, ibuke nang omah ngrumat anake ya. Kan hukumnya kan enggak sama laki-laki dan perempuan ya. Lek lanang kan wajib sunnah muakkadah, lek wong itu enggak. Dalam suara Muhammadiyah dulu saya pernah membaca, jika istrimu tuh ingin ke masjid ya, jangan dilarang. Hanya gitu aja kalimatnya, tidak ada himbauan suruhan untuk istri-istri itu wajib masjid, tidak. Tidak. Tapi saya tidak membatasi masjid fatwa ibu-ibu malah gak jamaah, padahal tak ikut biasanya malah ada sing teko ibu-ibu dhewe ya, bapak-bapak itu teko ikut ya apa itu ibu-ibu kok sing sama sing teko bapak kasar seperti itu ya. Baru setelah nanti komat imamnya berdiri baru bapak datang gitu ya Pak Ibrahim yang seperti itu. Oleh karena mau bapak-bapak jangan sampai kalah sama ibu-ibu sama bojo sampean, bojo itu sampean. Monggo di bulan puasa ini kita mulai dari diri kita, diniatkan di dalam diri kita, ayo sholatnya lebih rajin lagi gitu ya. Ini ada dalil lagi dianjurkan bahwa disyariatkan untuk membawa anak itu ke masjid itu jika usianya 7 tahun atau lebih, dan boleh dipukul nanti sama. Ini Pak Budi Fatih umur berapa? Sudah kelas berapa? Kelas 1. Intinya pokoknya kalau anak itu belum bisa diam ya suka-suka melaku-melaku wis sampai ajaknya ini ibu ini ya diajak di luar saja saya mencekel sampai rumah diri nanti ya sama cowok terus pokoknya gak malu gak ganggu uang lione terus terang saja aslinya wong yang grundel bu ya asli grundel iki anak sopo iki proyek paling sajadaku dicak-icak asli tengok ya, tapi gak wani ngomong karena apa? Sungkan kan begitu. Malam ini saya sampaikan monggo ditoto yang seperti itu ya. Ketika umur 10 tahun boleh dipukul ya, sehingga ketika dia balik dia sudah paham cara sholat dan terbiasa sholat bersama saudaranya. Dari kalau niki dia ngelewis umur 12 tahun Bapak Ibu ya kan
untuk laki-laki itu biasanya umur 12 tahun itu sudah tangis dan itu cerdas, ngerti ini oleh tiga itu ukurannya itu, dia nanti akan bisa sholat dengan baik seperti itu. Yang ketiga, membawa anak ke masjid tidak dibolehkan jika bisa menimbulkan gangguan ini loh ya. Lega, kalau gangguan ngapunten ya ngapunten. Wis lebih baik ibunya saja yang mengajar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha." Setan memang yang tegasih ya apa yang tegasih apa gaweane gitu ya. Godawae dhewe ya. Sampai aja ngomong ngeten, trek cilik kok dimaido. Mboten saged Bapak Ibu ya. Sing tanggung jawab tetap orang tuanya. Ya, umpama anon-anon sing duwe ya, sing duwe apa namanya peliharaan itu yang bertanggung jawab seperti itu. Makanya monggo tidak apa-apa kalau mengajak ke masjid untuk diajak sholat. Lek seperti ini tidak apa-apa, monggo tidak apa-apa. Forum-forum seperti ini tidak apa-apa mengajak rame nggak apa-apa ya. Tapi jadi kongkong rame, ya itu kongkong ya tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja. Malah itu baik ya, dibiasakan anak untuk bisa ikut pengajian ya. Nah, dari Anas hadis rusuh fakum, rapatkanlah soft kalian, dekatkanlah di antara soft tersebut, sejajarkan leher-leher demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya aku benar-benar melihat setan dari celah soft itu Bapak Ibu ya. Ada yang lek nonton soft itu jentekan kalau jadikan panggone itu ditemokno akhirnya aman lek nonton itu ya. Utawa nyaman iki pundake ya singgolan ya aja singgolan temenan ya pokoknya cedek gitu sama sandingi tidak apa-apa, itu yang bagus seperti itu soft itu. Nah kalau ada soft yang terbuka maka setan akan masuk di celah-celah itu, seakan-akan setan itu adalah anak-anak kafir, ukurannya adalah anak-anak kafir itu paling jaraknya paling luas antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain ya. Maka termasuk juga gangguan dari anak-anak kita harus hindari dan hilangkan tadi ya kita. Atau kalau ada di masjid ada tempat khusus ya, tiga anak-anak tidak apa-apa, dibuatkan tempat khusus untuk anak-anak tidak apa-apa. Babah mengkana ruangmu ya tidak apa-apa. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat berikut ini tidak boleh dibawa ke masjid. Ya, ini ya, tidak boleh dibawa ke masjid. Nomor satu, belum bisa diatur dan difahamkan. Oleh anak ini dewi kok wangel di ngomongi, ya, diatur gak. Nek wis sudah dijenengan ini masjid. Gua apa di sholat maaf ngapunten ya. Secara hitung-hitungan dulu itu mesti tepat, tapi itu dosa mesti ngajak anak sih terupami yang ngoten niku ya. Nah, makanya sudah mulai kalau anak yang dulu belum bisa diatur dan difahamkan, ulama-ulama mengatakan tidak boleh dibawa ke masjid ya. Yang nomor dua, melakukan al-abas, bermain-main ketika sholat ini ya. Yang selanjutnya bersuara dan menimbulkan kebisingan, taswish yang betul ya. Jangan sampai ya, karena pas sekali lagi kadang-kadang mengganggu konsentrasi jamaah atau imamnya. Pemenang imamnya gawat anu rotok nanti titik
kena suara sing wah keliru bacaannya ya, bacaannya bisa keliru, bisa berlali malian. Makanya monggo kita aturlah, kita jaga. Jadi tidak apa-apa, jangan khawatir. Insya Allah anak jenengan, putri putra jenengan didik di rumah itu waktunya sudah cukup. Pokoknya dibiasakan kesadaran. Kalau ini itu kalau kan acingnya Sidoarjo terakhir nanti beli kurma, katanya kurma pas kurang, nanti pulang pas bisa jamaah Jumat di sini. Ternyata saya di Ludan itu sepeda buat orang apa akhirnya bengkel, ternyata businya itu yang apa namanya, businya yang harus diganti. Katanya si tukang servis ya, oh niki busine Vario, saya busine Mio. Karena apa? Hanya ditempel dong. Jadi dipakai tangan ini bisa melepas busi itu bisa. Sebenarnya kan agak kuat dikit gitu ya. Akhirnya wah ya ampun gampang itu jamaah kosa itu ampun. Akhirnya kalau jamaah tenang ini aperol ya, ini masih aperol. Lah di sana itu saya ketika masuk mau sholat tahiyatul masjid, loh ada anak kecil lewat, ada anak kecil tuh dia di dalam dekapan ayahnya itu dia ngajinya sudah bagus. Ya Allah, ngajinya sudah bagus, berarti bikin anak sopo ini. Tak lihat itu tadi anak kecil sedang di dekat ayahnya. Monggo ya kita ajarin anak kita di rumah dengan membiasakan ngaji ya. Dan juga yang keempat, terlalu kecil semisal masih balita nggih sing gawe rami iso nangis tok ya. Aja wis dijak wis nggih cek nang omah iki. Gak ngono kalau ibuke gak apa-apa, ibuke tadi gak salat gak apa-apa. Tapi sampean ajak saja ke musola atau ke masjid, sampean gak sholat gak apa-apa. Yang jelas anak nanti akan bisa melihat ya. Anak itu anak kecil kan yang bergerak atau berfungsi yang utama nanti adalah pandangannya ya, dan juga telinganya. Artinya apa? Oh anakku tak biasakan lihat orang sholat, nanti supaya dia terbiasa untuk mau sholat. Nah itu yang masih kecil seperti itu. Pentingnya di situ Bapak Ibu ya. Termasuk nanti kalau sholat Id juga begitu. Digendong nggak apa-apa, ibu nggak sholat. Bu krono prei, bu krono karena rame, nggak bisa gitu mau ya digendong. Terus ibunya sholat ya. Yang keempat terakhir pas balik jam 5:30. Ketika anak belum layak dibawa ke masjid, silakan ajarkan sholat di rumah. Kalau diajarin, kalau ini sholat itu ini untuk makku loh, mak sama ngajarin sholat mak CSD gitu. Kalau iling tempatnya itu masih iling ya, didipan dari kayu begitu. Diajarin sama mas saya seperti itu. Jangan diserah mana gini apa ngapunten ya, jangan diserahkan TPK. Kadang TPK juga apa namanya tidak sejeli melihat per anak ya, karena guru TPK kan guru ini mungkin 1 atau 2 anak yang pakai, akhirnya nggak sampai bisa melihat per anak bagaimana perkembangan sholatnya. Nah ini tugasnya orang tua, termasuk ibunya Bu. Saya sering melihat anak-anak itu ngapain di SMA itu sering saya melihat anak-anak sholat itu di SMA Bu ya. Lalu duduk sikutnya itu gak teles, sikutmu gak teles, balik ke mana? Tak suruh gitu. Karena hadisnya Rasulullah begitu. Makanya monggo awen anak dhewe dijogo tentang ini
kesuciannya. Juga termasuk membasuh sikil. Sikil kan ikut di bahasanya kok dibiarkan ini aja kan. Tapi ulama kita hadisnya Rasulullah bagaimana? Disuruh menyela-nyelai antara jari satu dengan yang lain supaya apa? Air itu bisa sampai ke sana biar tentok. Wong sikile itu duduk sikile artis. Dewi banyu bertolak. Sikile dewi itu kulitnya kita termasuk kulit yang bahasanya kasar, anti air. Karena anti air perlu diberikan bapak-bapak ya, bapak-bapak ya. Monggo sekarang sudah mulai. Apalagi apa mana nanti kalau anak kita jadi imam harus ngerti itu. Lek imamnya nggak sah, aku tuh ya. Lek wudhunya nggak sah, jadi imam juga nggak sah. Terus hukumnya sholatnya gimana? Ini ada berbeda pendapat. Ada yang ngomong juga sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Sebab imamnya lo nggak sah. Seperti itu. Makanya mau dijaga, ya, anak-anak kita, terutama yang mau jadi imam, dibetulno udune, dibetulno sholatnya gitu. Jika anak-anak teriak-teriak di masjid atau banyak bergerak yang membuat bising orang sedang sholat, maka tidak halal bagi para walinya untuk membawa ke masjid. Jadi gak boleh, maksudnya begitu ya. Jika ini terjadi maka mereka para wali diperintahkan untuk mengeluarkan anak-anak wis doang mentuai ya seperti itu dari masjid dengan membatalkan sholat pen batal wis gak apa-apa dan menyerahkan anak-anak kepada ibunya. Umpama itu duduk anaknya misalnya putranya Pak Uji kok nangis jamaah Cak Imron ngarep biasanya itu jamaah itu membawa si dia dibawa keluar ruangan seperti itu lebih bagus. Dan wanita lebih utama sholat di rumah. Dan ini kembali kepada apa namanya ya, dari yang tadi di Suara Muhammadiyah, istri-istrimu kalau kepengen jamaah jangan dilarang, jangan dilarang. Itu. Jika membawa anak ke masjid, usulkan di sebelah Anda ketika sholat ya didekep di ya kok cepat kalau naik ya cek kan ubah-ubah pun kelas aku dan pun setengah 6 lebih. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bermanfaat. Pun sampean wala monoai buatan ini aturan dari ulama-ulama kita, bukan dari saya. Oke, saya menyampaikan supaya pesan Ustaz Zaini kemarin kita sholatnya bisa khusyuk, kita ciptakan apa namanya kondisi yang tenang seperti itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.